warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, aku Raisya, aku Tami, dan aku Resifa. Dan kami akan menjelaskan mengenai Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, biografi dari Imam Al-Ghazali ini, beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Tus, tempatnya di Persia, yang berasal dari keluarga yang soleh. Nah, beliau ini mempelajari ilmu-ilmu Islam dari guru ternama sejak usia muda, sehingga latar belakang pendidikan yang mendalam mengantarkan beliau menjadi salah satu ulama besar dalam Islam. Nah, beliau ini menguasai berbagai disiplin ilmu, dan beliau ini dikenal sebagai Hujjatul Islam, atau artinya bukti Islam, atas kontribusinya yang besar terhadap dunia Islam. Nah, karya-karya beliau ini menjadi rujukan utama dalam dunia Islam, beberapa contohnya yaitu Ihya Ulum Al-Din, yaitu sebuah ensiklopedia spiritual tentang akhlak dan ibadah. Nah, beliau ini juga memberikan pengaruh besar dalam menjembatani antara ilmu rasional dan spiritual melalui kritiknya terhadap filsafat dalam Tahafut Al-Falasifah. Nah, hingga akhir hayat beliau pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, Imam Al-Ghazali ini senantiasa mengabdikan hidupnya untuk ilmu, menulis, mengajar, dan memberi petunjuk kepada umat Islam. Nah, beliau ini meninggalkan warisan yang abadi dalam keilmuan dan spiritualitas. Nah, berikut ada beberapa contoh karya dari Imam Al-Ghazali, seperti yang sudah disebutkan tadi, Ihya Ulumuddin, ada juga Mukasyafah Al-Qulub, Mizan Al-Amal, Kimia As-Sa'adah, Mishkat Al-Anwar, Minhaj Al-Abidin, Bidayah Al-Hidayah, Al-Ulum Al-Laduniyah, Risalah Al-Qudsiyah, Jawahir Al-Quran, Tahafut Al-Falasifah, dan juga Al-Munkilu min Al-Dhalal. Terus kita masuk ke inti ajaran tasawufnya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu mengedepankan kepada kebaikan dan budi pekerti. Karyanya pun ditujukan untuk kalangan sufi pemula. Nah, menurutnya puncak tujuan tasawuf adalah yaitu untuk kedekatan dengan Allah. Perjalanan menuju al-Qurb itu dinamakan suluk. Terus orang yang menempuh suluk itu disebut salik. Nah, salik ini harus memiliki guru dan zawiyah, yaitu tempat untuk berkholwat dan mengkonsentrasikan hati. Nah, salik ini juga harus melakukan qiyadah, yaitu melihat kerohanian, dan mujahadah, yaitu melawan hawa nafsu. Terus menurutnya juga ada 4 makom sufi yang terdiri dari taubat, samar, syukur, berharap atau roja, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau muhabbah. Kemudian kita masuk ke tokoh berikutnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 451 Hijriah di kampung Milan. Nah, menurut artikel yang tadi aku baca ini, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah berpuasa semenjak masih bayi gitu. Kemudian ibunya adalah Ummu Al-Khair, yang artinya induk kebaikan, amat al-Jabbar kadang Tuhan yang Maha Perkasa, Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini sejak usia dini ia telah mempelajari Al-Quran, hadis fikih, sastra, dan tarekat dari guru-guru besar ternama. Kemudian latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkan beliau ke posisi yang tinggi dan menjadi tokoh utama dalam mazhab Hambali, sehingga menjadi rujukan dalam mazhab itu. Kemudian beliau juga merupakan penulis yang produktif dan memiliki murid yang sangat banyak. Sejak tahun 512
Hijriah hingga 561 Hijriah, ia senantiasa menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah lainnya. Beliau ini tidak memisahkan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk dan petunjuk kepada murid. Kemudian di sini ada beberapa karya dan murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab karya Syekh Abdul Qadir diantaranya ada Aurat Al-Ghani, Tuhfat Al-Mufakir, Adab Suluk, Al-Binzid Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Kemudian di antara murid Syekh Abdul Qadir yaitu ada Abu Ali Hasan, ada Al-Qutbah Al-Arif, kemudian ada Qadi Ad-Dair Al-Masih, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu idit ajaran tasawufnya yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengembangkan tasawuf akhlaki juga, yaitu perbaikan akhlak, pencarian hakikat kebenaran, dan mencapai maqam ma'rifat kepada Allah dengan berpegang pada syariat, Al-Quran, dan Sunnah. Jadi dicerita sedikit, beliau ini pernah diuji sama setan. Jadi setan ini melakukan diri sebagai cahaya dan mengaku dirinya itu Tuhan. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dengan ilmu syariatnya menyadari tipu daya tersebut dan langsung mengusirnya. Dan beliau menegaskan bahwa hakikat yang tidak berpijak pada syariat adalah kesesatan. Beliau juga mengandung Islam dari dua aspek, yaitu lahiriah, syariat dan fikih, serta batiniah, tasawuf. Dalam hal ini ia menekankan pentingnya penyucian lahiriah dengan wudu dan mandi, dan penyucian batiniah dengan taubat, zikir, dan bimbingan spiritual. Kesucian batin dapat hilang akibat sifat buruk seperti keangkuhan, iri, amarah, dan perbuatan haram. Untuk memulihkan kesucian diperlukan taubat, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah. Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memadukan pengamalan syariat dan tasawuf, menekankan bahwa ibadah tidak hanya berarti pada aspek formal atau fikih, tetapi juga harus menyentuh substansi tasawuf, termasuk amalan sunnah yang mendukung kedekatan